Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala talbisul haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ikhwani fillah rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-42. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah. Ayat ini menjelaskan tentang ketidakpercayaan kaum Bani Israel tentang kenabian Muhammad. Jadi ketika itu Bani Israel tidak meyakini, tidak percaya atau mendustakan bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Padahal sudah tahu dan jelas di dalam kitab-kitabnya, yaitu kitab Taurat, sudah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tetapi Bani Israel tidak meyakininya. Itulah sifat-sifat Bani Israel. Untuk itu kita sebagai orang Muslim hendaknya tidak mencontoh sifat-sifat Bani Israel tersebut. Karena ayat ini menjelaskan bahwasannya janganlah kita mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Jika kita mencari hadis atau dalil terkait dengan ayat ini, yaitu hadis Nabi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya sesungguhnya yang halal itu adalah jelas dan yang batil itu adalah juga jelas. Berarti antara batil dan hak atau hak dan batil itu tidak bisa disatukan. Jika hak dan batil disatukan, maka itu menjadi samar. Di dalam hadis juga menjelaskan di antara kebenaran dan kebatilan itu ada suatu kesubhatan atau samar-samar. Jika kita mengikuti atau masuk ke dalam samar-samar tersebut, maka kita masuk di dalam keharaman atau haram. Tetapi jika kita menghindari kesubhatan tersebut, maka kita akan menyelamatkan kehormatan kita dan agama kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah. Perkara ini sangat penting untuk kita ketahui bersama jika kita ingin menjadi orang yang muttaqin. Karena apa? Kita diperintahkan untuk bertakwa, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Apabila kita lihat dalam kehidupan, banyak sekali contoh-contoh
kita itu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kalau kita tidak bisa membedakan, bencana bagi kita semuanya. Jika kita melihat sejarah Bani Israel itu seringnya ingin mencelakakan Rasulullah, tetapi dikemas dengan kemasan yang baik sehingga seolah-olah Rasulullah tidak tahu, padahal Rasulullah pun juga tahu. Bani Israel sering ketika bertemu dengan Rasulullah, waktu itu Rasulullah bersama Aisyah, datanglah seorang Bani Israel berkata atau mengucapkan kalau para sahabat itu salam, tetapi kaum Bani Israel itu sebenarnya bukan salam, tetapi suatu kehinaan. Apabila sahabat bertemu dengan Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, artinya keselamatan bagi kamu ya Rasulullah. Tetapi Bani Israel berbeda, bukan Assalamualaikum, tetapi Assalamualaikum ya Rasulullah. Asa, tidak assalam, tetapi Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ini artinya adalah sesuatu penyakit. Suatu penyakit berarti mendoakan bahwa biar Rasulullah mendapatkan penyakit. Tetapi ketika itu Aisyah pendengarannya sangat tajam sehingga tahu bahwasanya Bani Israil tersebut tidak memberikan selamat, tetapi malah mendoakan biar mendapatkan penyakit. Makanya Aisyah langsung menjawab dengan wa'alaikum, maksudnya penyakit juga bagi kamu. Itu sedikit contoh sifat Bani Israel, sehingga jangan sampai kita dalam kehidupan sekarang ini meniru sifat-sifat Bani Israel. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita, ternyata itu masih mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Mungkin di dalam ketauhidan kita tidak merasa, banyak sekali contoh. Kita niatnya ingin menyembah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan cara yang salah. Kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita, tetapi ketika kita ada masalah, ketika kita sedang dirundung masalah yang berat, bukannya Allah tempat memohon kita, tetapi malah na'udzubillah minadzalik, kita pergi ke dukun, kita pergi ke orang pintar dengan berniat mencari petunjuk agar bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah sesuatu yang salah, berarti masih mencampurkan suatu kebenaran dengan kebatilan. Benar, kita pengen menyembah kepada Allah, tetapi caranya salah, dan itu kebatilan. Atau lagi yang juga itu kadang bisa menyamarkan sehingga orang berpendapat wah suatu kebenaran, bahwasanya semua agama di dunia ini adalah sama. Itu adalah suatu kesalahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Imran ayat yang ke-19. Innad dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Sudah jelas. Kalau kita samarkan bahwasanya agama semuanya sama, itu adalah salah besar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya selain kita tidak boleh mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, ini kita juga harus bersikap jujur.
Maksudnya apa? Kita harus bersikap jujur. Jujur, kalau ini benar ya kita katakan benar, kalau ini salah kita katakan salah. Rasulullah SAW bersabda, "Qulil haqqo walau kanal muron." Katakanlah yang benar walau meskipun itu terasa pahit. Lakukanlah yang benar meski kita merasa berat. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Karena kalau kita masih mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, maka tunggulah kehancurannya. Suatu bangsa akan bisa rusak, suatu bangsa akan bisa hancur apabila pemimpin-pemimpinnya masih banyak mencampur adukan kebatilan dengan kebenaran atau kebenaran dengan kebatilan. Begitu juga dengan agama. Agama akan hancur, agama akan hina, agama akan tidak berharga apabila para ulama-ulamanya masih mau mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Untuk menjaga agar kita selalu di dalam kebenaran dan kita bisa menjalankan suatu kebenaran itu, maka kita harus sering-sering berdoa. Berdoa yang sudah ada di dalam sunnah Rasulullah, yang sudah sering kita lakukan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah kebenaran dan kuatkanlah untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan suatu kebatilan adalah kebatilan. Warzuqna tibaa, dan kuatkanlah pula untuk menyingkirkannya. Mungkin dengan doa itu setidaknya kita bisa terlindung oleh Allah untuk terhindar daripada kebatilan. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.